Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Ainun dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan penugasan mandiri nomor 1 dan nomor 3. Untuk soal nomor 1, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan sangat dipengaruhi oleh faktor dalam dan faktor luar tumbuhan. Apa itu faktor dalam dan apa saja faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan? Jawabannya, secara umum, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan di tumbuhan dibagi atas dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang asalnya dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri dalam bentuk gen juga hormon tumbuh. Tumbuhan memiliki jenis sejumlah hormon pertumbuhan antara lain auksin, giberalin, sitoksonin, gas etilen, asam absiasat, rizokalin, paulokalin, dan lain-lain. Yang kedua, faktor eksternal adalah faktor yang asal dari luar tubuh tumbuhan berupa cahaya, kelembapan, suhu, dan juga nutrisi. Cahaya matahari adalah energi utama bagi tumbuhan hijau dalam melakukan proses fotosintesis. Suhu juga kelembapan bisa mempengaruhi berbagai fungsi fisiologis dan tumbuhan, misalnya laju transpirasi atau membuka dan menutupnya stomata atau mulut daun. Adapun faktor nutrisi juga memiliki peran penting karena dengan nutrisi yang baik maka pertumbuhan akan berlangsung secara optimal. Untuk soal nomor 3, pertanyaannya, membengkoknya batang tanaman yang tumbuh dapat disebabkan oleh faktor hormon dan cahaya pada tanaman. Bagaimana sih proses tersebut dapat terjadi? Jelaskan secara singkat. Jawabannya, hormon auksin adalah salah satu zat pengatur tumbuh yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Salah satu peran fisiologis auksin adalah menghambat peluruhan atau perontokan daun, bunga, dan buah. Hal ini karena auksin dapat bereaksi pada tanaman untuk menghasilkan inhibitor bagi senyawa-senyawa tertentu. Auksin ditemukan oleh F.W. Wain pada tahun 1928. Awalnya, F.W. Wain mendapatkan suatu zat pada uzum Coleoptile kecambah sejenis gandum, Avena sativa. Bagaimana sih mekanisme kerja auksin? Mekanisme kerja auksin sangat dipengaruhi oleh cahaya dan aktif jika tidak terkena cahaya. Hal ini menyebabkan fototropisme pada tumbuhan. Apa sih fototropisme itu? Fototropisme merupakan peristiwa membengkoknya batang tanaman ke arah cahaya. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan rangsangan perpanjangan sel akibat penyebaran auksin yang tidak merata dan tidak diproduksinya auksin pada bagian yang terkena cahaya. Bagian yang tidak terkena cahaya aktif memproduksi auksin sehingga terjadi penimbunan auksin. Penimbunan auksin pada sisi yang tidak terkena cahaya ini mengakibatkan pemanjangan sel di sisi tersebut lebih cepat sehingga membengkok ke arah datangnya cahaya. Selain fototropisme, auksin juga mempengaruhi peristiwa geotropisme atau pertumbuhan ke arah bumi. Gaya gravitasi menyebabkan konsentrasi auksin di bawah bagian lebih tinggi, sehingga geotropisme di batang menjadi negatif dan geotropisme di bagian akar menjadi positif sehingga akar membelok ke arah bumi. Apa sih fungsi hormon auksin? Secara umum, fungsi hormon auksin pada tumbuhan yaitu: yang pertama, berperan dalam pembelahan kambium vaskuler. Yang kedua, memicu terbentuknya akar lateral dan akar adventif dan memicu pertumbuhan akar dengan lebih baik. Yang ketiga, berperan dalam pertumbuhan tunas samping. Yang keempat, merangsang persentase terbentuknya buah dan bunga. Yang selanjutnya, berperan dalam mengurangi gugur buah, memecah dormansi benih dan merangsang proses perkecambahan, serta dapat memecah dormansi pucuk agar dapat berkembang. Selanjutnya, merangsang terjadinya portenokarpi atau kemampuan tumbuhan untuk membentuk buah tanpa proses penyerbukan. Karena banyaknya fungsi hormon auksin bagi tumbuhan tersebut, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.